Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Rasulullah, bersahabat, Allah, yes. Kelas 6 Disiplin, terakhir, semangat, kelas 6 ideal.
Kok Nokia? Yang non cerdas. Mesin cuci. Mesin cuci yang manual itu. Terus apa lagi? Microwave. Microwave ya. Microwave. Kompor. Wajan. 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 Magicom. Oh, magicom. Iya, betul. Nah, kalian sudah bisa membedakan mesin cerdas dan non cerdas. Hari ini nanti kita akan belajar tentang pemanfaatannya AI. Berarti termasuk mesin apa? Cerdas. Cerdas. Kita akan membedakan bagaimana mesin cerdas itu bekerja hanya sebagai pengguna saja atau sebagai pengembang. Pengembang itu yang membuat, yang mengembangkan, yang menciptakan, ataukah kita itu hanya sebagai pengguna. Jadi hanya menggunakan saja itu namanya pengguna. Nah, hari ini kalian nanti akan dapat membedakan antara pengguna dan pengembang. Setelah itu juga dapat langsung praktek pemanfaatannya AI dalam bentuk Canva nanti. Nah, sebelum ke materi itu, coba kalian berdiri di sini menjadi 2 baris dulu, di tengah sini 1 baris, sini 1 baris ya. Kelompok 1 sini. Ya, Mas Gibran, lihat namamu. Lip sini Lip. Ini terus sampai yang begini itu dari kamu lah. 2 baris saja. Sini, good. Nah, ini. Dok, jadi di belakang ini Gibran. Jadi sama Maika terus Wisma di belakang ini lagi. Saya lewat sih kemana. Nah, sudah siap untuk bermain? Melatih konsentrasi dulu, siap? Diperhatikan botolnya ini ya. Kita ikuti instruksi melalui botol. Kelihatan nggak? Yang belakang kelihatan? Nah, nanti kalau botolnya ini normal begini, berarti kalian berdiri normal. Tapi kalau ini begini, berarti kalian, nah, sini. Kalau begini berarti apa? Normal lagi. Terus kalau begini berarti miring. Nah, kalau begini, pinter, nggak usah pendek-pendek, gini aja. Terus kalau begini berarti kalian loncat. Berarti loncat begini. Ya, siap? Konsentrasi. Dimulai. Ya, 2, 3. Yang kelompoknya Mas Amanu lihat yang ini, yang kelompoknya Lip lihat ini. Tapi sama ketawa nggak apa-apa ketawa dimpet. Apa aku semua? Lagi cepat ya. Sudah? Sampai lagi mau sudah? Sudah? Oke, silakan duduk lagi. Nah, duduk lagi yang rapi. Dari permainan itu tadi, kira-kira kalian dapat mengambil ya, dari permainan itu tadi berarti kalian harus mengikuti apa? Foto yang Botol-botol itu tadi berarti sebagai
Sang ini pendiri raksasa teknologi ByteDance menjadi orang terkaya di Cina untuk pertama kalinya. Kekayaannya mencapai 57,5 miliar dolar atau sekitar 952,5 triliun rupiah. Kekayaan Zhang melonjak lebih dari 10 miliar dolar setelah Bloomberg menganalisis valuasi dari investor BlackRock, Fidelity Instruments, dan T. Rowe Price Group, serta rencana perusahaan untuk buyback saham karyawan dengan nilai 312 miliar dolar. Zhang, warga negara Cina yang kini tinggal di Singapura, membangun kekayaannya dari 21% sahamnya di ByteDance. Perusahaannya itu memiliki aplikasi yang sangat populer di Cina dan di dunia, termasuk aplikasi berita Toutiao serta aplikasi video pendek Douyin dan TikTok. Pada awalnya, tahun 2012, Zhang mendirikan ByteDance di sebuah apartemen kecil di Beijing. Aplikasi pertama ByteDance adalah aplikasi berita Toutiao yang mendulang lebih dari 13 juta pengguna aktif harian dalam waktu 2 tahun. Tapi sayang, pada tahun 2021, Zhang mundur dari jabatannya sebagai CEO ByteDance, dan beberapa bulan kemudian ia mengundurkan diri sebagai chairman. Banyak rekan miliarder teknologinya yang juga meninggalkan peran aktif di perusahaan mereka, seperti Jack Ma dari Alibaba Group dan Colin Huang dari PDB Holdings. Nah, sudah dari video yang kita lihat tadi, ada siapa namanya? Zhang Yiming. Kok Zhang Miao? Zhang Yiming. Siapa dia? Pencipta TikTok. Nah, untuk selanjutnya dilihat lagi ada video, nanti kita baru bisa menilai Zhang Yiming itu siapa. Coba dilihat video yang berikutnya. Banyak yang ingin belajar AI, tapi bingung mulai dari mana. AI itu ada di dunia, membuat AI dan menggunakan AI. Ini salah satu. Kalau pencipta AI, kamu harus belajar coding, data science, machine learning, logika statistik, dan butuh disiplin dan fokus jangka panjang. Kalau pengguna AI tidak perlu mengerti coding, cukup paham bagaimana menggunakan tools seperti ChatGPT, DeepSeek, Midjourney, dan lain-lain. Fokus ke skill berpikir sistematis, membuat prompt yang tajam, dan mengerti cara kerja tools. Masalahnya, banyak orang yang mau dipaksa bodohnya, dan hasilnya tidak ada yang jalan. Jadi, cukup fokus di satu jalur, karena kompleksitas musuh eksekusi. Subscribe untuk mendapatkan pengetahuan kalian di bidang AI setiap hari. Nah, sudah ada 2 video. Yang pertama tadi ada CEO-nya, ada penciptanya TikTok. Yang kedua ada video bagaimana kita bisa membedakan antara pengguna dengan pengembang dan pengguna. Nah, jadi kalau pengembang itu yang bagaimana tadi di video tadi? Pengembang itu yang mengembangkan, yang membuat, yang menciptakan. Tapi kalau pengguna berarti hanya menggunakan. Kalau untuk bisa menjadi pengembang tadi harus menguasai apa saja? Coding, pemrosesan produk.
Kalian pilih dulu. Sudah ketemu dengan pilihannya? Sudah? Nah, kalau sudah ketemu, misalnya dilihat di layar, misalnya Bu Eci hanya memilih yang ini, misalnya ini. Lalu kalian klik sesuaikan template ini. Diklik sesuaikan template ini muncul di sini ada sesuaikan template ini. Terus diklik kalian supaya bisa mengedit. Nah, ini sudah. Tinggal ngedit saja, berarti kalau ini dieditnya jadwalnya sesuai ini ya. Ini kalian ngeditnya bisa lewat teks ini. Teks mas, nah teks yang ini dituliskan satu. Kalau kalian tulis dulu Senin itu pelajarannya apa? Bahasa Inggris, ketik dulu, coba tulis langsung bahasa Inggris gitu. Bahasa Inggris. Gak apa nanti ditarik ke atas. Kamu tulis dulu Inggris. Nah, terus caranya ditarik ke atas. Ini kan ada kotaknya. Ditarik ke atas. Ini ada perempatan ini. Nah, tangan dua. Yang satu megang ini. Nah, betul. Kalau ingin mengecilkan hurufnya ini kan terlalu besar. Dikecilkan dulu. Ada ini. Nah, bisa kan, Bu? Lalu untuk menambahkan setelah bahasa Inggris ada apa itu? Agama, berarti ini ada tombol. Nah, ini titik 3 salin. Salin klik. Nah, kamu tarik ke bawah coba. Bisa nggak? Oh, nggak bisa. Yaudah, tag lagi aja, ambil tag lagi dari sini. Nah, dituliskan lagi caranya tapi sama seperti yang tadi. Untuk menyeret berarti pakai tanda perempatan tadi ya. Nanti gantian metodenya. Bisa? Tinggal sih. Bisa? Nah, ini juga bisa. Nah, untuk mengisinya dicari tag ini. Sudah? Mana? Oh iya, udah tinggal saja. Senin pelajarannya apa? Diketik nanti gantian. Mana tuh tulisannya, Dok? Ini caranya menghapus dulu semua kontrol. Nah, bisa nggak? Nah itu terus mana ada ini. Kamu kelas yang ada di sini kan kamu mau ngisi yang Senin dulu toh? Sini aja loh. Ini kan cuma A saja. Ini tambah dulu. Nah itu diisi dulu. Mulai dari Senin itu kan nggak kelihatan. Terus berapa? Nah, untuk membesarkan hurufnya ini kecil, min, besar, plus min. Coba ketikkan di sini bahasa Inggris, B Inggris. Iya, tinggal apa saja. B kita Inggris. Sudah jadi toh. Terus kalau ingin merubah ke sini, garetnya pakai yang ini. Ada tanda perempatan. Nah, itu biar ke tengah. Coba buat lagi yang bawahnya. Ya, ini pakai tag lagi, ambil tag lagi. Nah, ini tambahkan sudah dulu. Sini.
agama. Super ditarik sini pakai tanda apa? Nah, untuk mengecilkan hurufnya tadi mana? Ini. Disamarkan aja tapi hurufnya nanti yang ini dilihat. Ya, terus yang Selasa. Tambah lagi duplikat ini loh, kan ada duplikat ini, diklik duplikat, nah ini terus ditarik, tinggal narik duplikatnya banyak ini. Nah, kamu hias gak apa-apa, awas diberi hiasan. Kamu benci yang mana kelompok kamu? Itu nama aku. Hah? Dari mama? Sebenarnya. Wow, oke. Nanti ke depan ditampilkan biar temannya tetap melihat. Duplikannya nggak muncul ya? Ya nggak apa ya, itu juga bisa. Belum. Ditulis nama kelompoknya, terus nanti bisa kalian print, dipajang di kamar masing-masing biar ingat, oh ini hasil karyaku gitu. Apa itu? Kan dia kalau sudah selesai nggak apa-apa sambil menunggu kelompok lain.
Jadi dia kayak gitu. Aku suatu aku suka iya itu bisa untuk training. Coba coba bisa Gratis tiap hari. tapi cuma nggak usah percaya Itu kadang dulu itu ini. itu bukan belajar Jadi biasa ya jadi sudah nggak apa-apa itu iya
Sudah? Sudah enggak? Sudah ya. Sekarang hasilnya mari kita tampilkan satu-satu ke sini. Kelompoknya siapa dulu yang siap untuk ditampilkan pertama? Sini tak tampilkan di layar. Kelompoknya siapa dulu ya? Sini. Ya kan kelompok satu dulu. Ya, dibawa ke sini. Saya tampilkan di sini. Dari sebelah sini. Dari sebelah sini. Ya, kalau satu maju semua. Nah itu, ya semuanya yang lain dilihat dulu. Ini hasil
Kita kerjakan dulu itu sebagai pengguna atau pengembang. Tulis namanya. Sabon. Yang selesai? Yang sudah selesai jualan reklamasi. Sudah semua? Siapa yang belum? Semuanya sudah ya. Nah, dari awal kita belajar tadi ada yang ditanyakan, ada yang belum paham. Dari menjawab evaluasi tadi ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah bermain laptopnya sudah dulu. Nanti lagi, diperhatikan dulu. Hari ini tadi kita belajar tentang apa saja? Pembuat pengembang dan pengguna. Kalau pengembang tadi yang bagaimana? Nah, yang membuat, yang menciptakan. Kalau pengguna tinggal menggunakan saja. Caranya menggunakan tadi dengan menuliskan apa? Menuliskan apa tadi? Prompt perintahnya. Nah, dari sini tadi selama kita belajar ini ada sebagai kuncinya. Coba dibaca yang keras. Tadi AI sebagai alat untuk pekerja bukan pengganti. Penting untuk melihat AI sebagai alat yang dapat membantu pekerja bukan menggantikan mereka. Sebenarnya AI bisa digunakan untuk mempercepat pekerjaan, memberikan analisis yang lebih akurat dan mengurangi pekerjaan rutin yang membosankan. Iya, jadi AI itu hanya sebagai alat untuk pekerja, bukan menggantikan. Untuk minggu depan kita akan belajar lagi apa toh etikanya AI, bagaimana etika yang baik, terus apa ya kelemahan AI itu akan kita pelajari minggu depan. Hari ini tadi kalian merasakan senang atau sedih dalam belajar? Ada yang sedih? Tidak ada, alhamdulillah. Berarti kita siapkan nanti di rumah kalian bisa mencoba lagi membuatkan di HP. Kadang ada yang punya HP, semua punya HP? Ada yang punya laptop, PC, komputer. Ya, bisa kalian akses lewat komputer PC ataupun lewat HP masing-masing. Coba nanti kalian membuat karya sendiri sesuai dengan keinginan kalian. Terus besok ditunjukkan gaji ya. Atau kalian langsung kirimkan boleh ke WA. Boleh Japri, boleh lewat grup ya. Siap? Ya.